Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kepada seluruh pemirsa Satu TV yang berbahagia dan juga kepada adik-adik mahasiswa semuanya yang hadir di studio ini dengan berbahagia juga. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan puasa kita di akhir putaran. Jadi kalau kita andaikan sebuah perlombaan, ada 3 babak putaran dalam setiap perlombaan. Yang pertama adalah babak penyisian, yang kedua adalah babak semifinal, dan yang ketiga adalah babak final. Nah, kita semua ini sudah memasuki babak final dari Ramadan itu sendiri. Kita tahu bahwa di babak penyisian atau babak awal dari sebuah pertandingan, kita bisa melihat banyaknya peserta pertandingan. Jadi kita bisa melihat di musola-musola, di masjid-masjid, peserta sholat taraweh itu sangat padat. Bahkan mungkin meluber gitu ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu sampai meluber, sampai ke serambi, bahkan tambah lagi dengan karpet di depan atau di halaman masjid atau halaman musola. Tapi kemudian kita tahu bahwa di babak semifinal atau pertengahan Ramadan ini juga kita melihat sudah mulai berkurang, artinya bahwa masjid ataupun musola ini sudah menampung jamaahnya. Dan sekarang di akhir Ramadan atau di babak final ini kita bisa melihat bahwa sudah mulai sepi. Jadi terawihnya sudah mulai sepi, jadi artinya softnya sudah senantiasa maju ke depan gitu. Sudah sangat berkurang jamaahnya. Oleh karenanya kita tentu semua berharap bahwa kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan bisa mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini, dan sekaligus yang terpenting bahwa kita bisa mendapatkan kemenangan. Kemenangan dalam hal kita mampu menahan hawa nafsu kita. Dan kita bisa mendapatkan label sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun. Jadi semoga kalian semua bisa termasuk kelompok golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, saya kira itu hal yang penting dan kita bisa kemudian menggapai kemenangan secara ya bersama-sama begitu. Barangkali ada pertanyaan? Enggak? Ini kan izin bertanya, ini Ya. kan udah di akhir Ramadan ya. Jadi dari diri kita sendiri, dari pribadi itu untuk mempersiapkan Hari Idul Fitri atau menyongsong kemenangan itu sendiri bagaimana? Iya, Yang iya. dipersiapkan gitu. Iya. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali ini ya. Jadi apa yang harus kita persiapkan di saat akhir Ramadan atau menjelang Idul Fitri ini. Jadi di setiap akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, kita semua itu harus melakukan pembayaran pajak diri. Gitu ya. Jadi istilahnya pembayaran pajak diri berupa zakat fitrah. Itu setiap kita harus mempersiapkan itu, harus melakukan pembayaran zakat fitrah itu. Dan kalaupun kemudian kita mau mawas diri, mau muhasabah, ternyata zakat fitrah atau sesuatu yang harus kita bayarkan di akhir Ramadan ataupun di awal Idul Fitri itu terlalu murah. Jadi ternyata pajak kita, pribadi kita, diri kita itu hanya 1/10 dari
pajak kendaraan bermotor kita. Coba kita lihat. Kendaraan bermotor kita itu 1 tahun sepeda motor itu rata-rata kita membayar pajak 300.000 kan? 300.000. Nah sementara kita dalam 1 tahun bayar zakat fitrah itu hanya 3 kilogram beras, gitu kan? 3 kilogram itu kalau dikali 10.000 berarti hanya 30.000 kan? Itu harga pajak kita setiap tahunnya. Sementara kendaraan sepeda motor yang kita naiki setiap hari itu justru 300.000, artinya 10 kali lipat dari pajak yang memiliki kendaraan itu sendiri. Nah, itu hal pertama, hal penting yang wajib harus kita perhatikan dan harus kita bayarkan di akhir Ramadan atau di awal Idul Fitri. Sepanjang belum kita melaksanakan sholat Id, itu masih diberi kelonggaran kita untuk melakukan pembayaran zakat fitrah itu. Saya kira itu hal penting yang harus kita lakukan. Kemudian berikutnya, barangkali. Bagaimana orang yang salat Idul Fitri padahal ia tidak pernah berpuasa, Pak? Pertanyaan yang bagus ini. Bagaimana ini orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri sementara dia tidak melaksanakan puasa, begitu ya. Nah ini harus kita pahami bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib kan gitu ya. Bahkan itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Jadi seseorang yang tidak melakukan puasa Ramadan tanpa udzur, tanpa halangan apapun, maka itu kemudian sesungguhnya tidak termasuk golongan yang disebut di ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Sehingga kalau seorang itu tidak melaksanakan puasa Ramadan tanpa adanya udzur, berarti dia itu sesungguhnya hakikatnya tidak beriman, kan begitu? Hakikatnya begitu. Hakikatnya sesungguhnya dia tidak beriman. Nah, kita tentu memang juga prihatin kalau kemudian melihat kenyataan di lapangan gitu ya. Betapa banyaknya saudara-saudara kita, ya teman-teman kita gitu ya, yang seiman dengan kita sesungguhnya, tapi belum bisa melaksanakan puasa Ramadan ini secara penuh, gitu. Artinya ya sebulan penuh. Nah ini penting bagi kita untuk kemudian ya saling mengingatkan, gitu, saling mengingatkan. Nah kemudian untuk sholat Idul Fitri ini hukumnya kan sunnah, jadi ya sunnah. Maka sesungguhnya orang yang kemudian tidak melaksanakan puasa dan kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri, itu artinya dia lebih mengedepankan sunnahnya daripada wajibnya. Nah ini kemudian sering saya gambarkan seperti itu, Sunnah itu kalau kita ibaratkan sebagai sebuah kain, itu adalah tembelannya, jadi tembelan gitu, itu sunnah. Nah, sementara yang wajib itu adalah pakaiannya. Kalau kita ibaratkan seorang laki-laki misalnya ya, seorang laki-laki wajib itu sarungnya, itu misalnya ya sarungnya. Nah, sementara sunnah itu tembelannya, tembelannya. Jadi kalau seorang itu kemudian mementingkan sunnahnya, artinya hanya menggunakan tembelan, tetapi tidak menggunakan sarungnya, gitu. Atau kalau lebih ekstrim lagi begini, wajib itu celananya, gitu. Sunnah itu sabuk ikat pinggang gitu ya, ikat pinggangnya begitu. Jadi kalau kemudian kita lebih mementingkan sunnahnya, itu sama halnya kita lebih mementingkan sabuknya. Jadi mosok sabukan yang ora celononan itu kan ya lucu begitu. Nah ini gambaran gitu ya, gambaran suatu yang yang wajib, yang mestinya harus dilakukan, tapi kemudian malah tidak dia lakukan, malah dia lebih mementingkan yang sunnahnya begitu. Demikian juga di
saat Ramadan seperti ini juga begitu. Kita bisa melihat betapa orang itu antusias untuk melaksanakan sholat tarawih. Tetapi sholat subuhnya coba sampai perhatikan. Nah ini memang ya sesuatu yang perlu kemudian kita kita sosialisasikan, sesuatu yang perlu kita ingatkan gitu ya. Kita harus mengingatkan hal ini kepada saudara-saudara kita seiman gitu. Jadi wajib itu ya sesuatu yang harus dilaksanakan dulu. Baru kemudian sunahnya ini sebagai tambahan, sebagai pelengkap gitu ya, sebagai pelengkap. Dan entoh kalaupun terpaksa tidak bisa melakukan yang sunahnya, itu pakai celana panjang tidak memakai ikat pinggang juga tidak apa-apa gitu kan ya. Nah ini saya kira seperti itu. Begitu ya gambarannya ya. Ada lagi barangkali? Baik Bapak, saya izin bertanya. Iya. Dari ucapan minal aizin wal faizin itu yang sering disebutkan saat lebaran, artinya apakah mohon maaf lahir batin saja atau mempunyai makna lain begitu Bapak? Baik, pertanyaan yang bagus. Minal aidin wal faizin, ini sesungguhnya memang ungkapan itu bahasa Arab ya. Minal aidin itu artinya semoga kita itu termasuk kelompok golongan orang-orang yang aid. Aid itu orang-orang yang kembali. Aidin. Kembali apa artinya? Kembali suci. Kembali suci. Maka orang Jawa menyebut lebaran itu sebagai ya satu lebaran, yang kedua luberan, dan yang ketiga dicat rumahnya itu apa itu namanya? Labur ya, laburan. Jadi ada terminologi lebaran, ada leburan, ada laburan. Nah term leburan inilah sesungguhnya aid tadi itu. Minal aidin. Semoga kita semua termasuk kelompok orang-orang yang kembali. Kembali apa? Kembali suci. Kenapa kok kembali suci? Karena dosa-dosa kita sudah dilebur tadi itu loh. Sudah dilebur. Maka disebut sebagai leburan. Lebaran itu leburan. Juga lebaran itu disebut orang Jawa sebagai tadi itu laburan. Laburan itu yang menghiasi rumahnya itu ya, dicat ulang dengan warna-warni dan seterusnya. Juga orang Jawa menyebut lebaran. Lebaran itu artinya seseorang yang telah mendapatkan panen besar gitu. Jadi seorang itu setelah melaksanakan panen besar, padi dan sebagainya, ini kemudian disebutkan sebagai lebaran. Lebaran itu setelah menuai apa hasil padi, hasil apapun itu hasil tanah yang melimpah, itu namanya lebaran. Nah, mengapa kok melimpah? Ya karena di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala ini obral apa? Obral pahala, obral pengampunan, obral rahmatnya, kasih sayangnya. Nah inilah yang kemudian memang penting dan perlu terus kita upayakan, utamanya adalah di akhir Ramadan ini. Saya kira itu ya yang terkait dengan minal aidin. Nah, yang kemudian faizin, minal aidin wal faizin. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada suci tadi itu. Wal faizin itu orang-orang yang bejo. Bejo itu beruntung, itu ya, beruntung. Nah ini terminologi faizin, bejo, beruntung. Ini coba 5 kali dalam sehari kita itu selalu mendengar kata itu sesungguhnya. Karena apa? Karena kata al-falah itu selalu disebut oleh seorang Bilal ketika mengumandangkan adzan. Hayya 'alal falah. Itu kita selalu mendengar itu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya yang namanya kebahagiaan itu, keberuntungan itu harus kita dapatkan dan harus kita upayakan. Artinya apa? Artinya hukumnya itu menjadi sebuah kewajiban, sebagai sebuah keharusan. Bahwa masing-masing kita ini harus mendapatkan kemenangan, harus mendapatkan kebahagiaan, harus mendapatkan keberuntungan itu. Maka terminologi yang digunakan adalah
faizin. Jadi semoga kita semua senantiasa mendapatkan minal aidin wal faizin. Jadi saya kira itu ya terkait dengan minal aidin wal faizin. Nah, akhirnya ya adik-adik mahasiswa maupun seluruh pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua sama-sama mendapatkan keberkahan dan kemenangan di akhir bulan Ramadan ini sehingga kita bisa termasuk kelompok golongan minal aidin wal faizin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.